podcast Matematika. Itu menyenangkan. Jadi dengan cara kayak kita ngajari juga menyenangkan. Matematika itu bukanlah suatu pelajaran yang menakutkan atau sulit. Boleh tuh move on sama mantan ya Kak. Kalau move on sama matematika nggak boleh ya Kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di podcast Matematika. Nah, kali ini kita akan membahas penting nggak ya matematika untuk kehidupan? Nah, kali ini saya nih yang akan memandu acara kali ini. Nah katanya tuh kan kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, maka bolehlah saya kenalan terlebih dahulu ya. Nih, perkenalkan, nama saya Amanda Jisya Putri. Nah, kali ini saya tidak lupa pula nih membawa narasumber yang super kece pastinya. Nah, narasumber ini adalah sesuai banget nih sama tema yang akan kita bawa hari ini. Nah, di sini saya akan perkenalkan ada yang namanya Kak Rini. Nih, Kak Rini ini merupakan mahasiswa aktif di Universitas Negeri Medan jurusan Pendidikan Matematika. Wah, keren banget ya teman-teman. Nah, kali ini ada juga nih narasumber kita yang kedua, yaitu Kak Cindera Indah. Nah, Kak Indah ini juga merupakan mahasiswa aktif di Unimed jurusan Pendidikan Matematika. Wah, keren-keren sekali nih ya para narasumber kita. Kita mulai aja ya bincang-bincangnya bersama kakak-kakak kece kali ini. Oke. Nih, kita bolehlah tanya-tanya kabarnya terlebih dahulu ya. Nah, apa kabar nih Kak Rini dan Kak Indah? Bolehlah dikasih tahu gimana keadaannya hari ini. Oke, Kak Rini bolehlah dijawab terlebih dahulu. Alhamdulillah keadaannya sehat dan seperti biasa pandemi sungguh menguras semua tenaga, pikiran dan semuanya. Oke, Kak Indah gimana nih kabar Kak Indah nih? Alhamdulillah kabar baik ya. Ya sehat-sehat terus ya. Masih aktif kuliah, masih ya kayak sehari-hari aja. Oke, nih berarti selama pandemi ini banyak menguras tenaga dan energi ya kakak-kakak ya. Nah, selain itu nih, saya mau tanya nih, selain melakukan kegiatan aktif di kuliah gitu kan, ada nggak kegiatan aktif yang kakak lakuin ini selama di rumah gitu? Bolehlah dijawab nih salah satu dari materi kita dari. Oke, untuk saat ini saya sekalian lagi mengikuti program pemerintah yaitu Kampus Mengajar. Nah, di mana saya sedang mengajar di Sekolah Dasar Negeri 16 Babasan, yaitu di sekitar daerah tempat tinggal saya di Aceh. Wah, selain Kak Rini ini juga aktif ternyata kuliah, berarti Kak Rini ini juga mengikuti program pemerintah nih, Mbak. Nah, gimana nih kalau Kak Indah nih, apa aja nih kegiatan aktif selain kuliahnya? Kalau untuk sekarang kegiatan aktifnya ya kuliah kan, yang utamanya, dan sekarang juga masih di kampung, jadi ya bantu orang tua aja di rumah. Wah, anak berbakti ya ternyata Kak Indah ini ya, rekan-rekan. Oke, nih selama 1 tahun ini kan berarti kakak-kakak sekalian ini kuliahnya online atau offline nih Kak? Berhubung pandemi, perkuliahan kita masih online. Oh, data online ya. Berarti Kak Indah juga begitu ya, Kak? Ya, saya juga masih kuliah daring ya kan, dari jarak jauh gitu. Oke, berarti saya mau nanya dulu nih, berarti Kak Indah dan Kak Rini ini sekelas atau emang sudah jadi teman deket nih? Oke, boleh dijawab Kak. Kebetulan kita sekelas ya sama Kak Rini juga ya kan, Kak Amanda. Oke, wah. Ya, jadi kenal dekat lah gitu. Oke. Berarti kenal dekat ya, sudah dekat lah gitu ya berarti. Nah, tadi kan kakak bilang nih
kakak-kakak ini pada kuliah nih jarak jauh ya. Pasti rasanya tuh kayaknya penat ya Kak. Gimana sih, bagaimana sih pembelajaran jarak jauh selama 1 tahun ini rasanya gimana sih? Bolehlah jawab kepada Kak Indah. Rasanya ya pasti bosan ya kan. Biasanya kita pula kalau misalnya offline bisa ketemu teman-teman, bisa cerita-cerita sama teman. Jadi bebannya itu mungkin bisa berbagi gitu ya kan, ngerjain tugas bareng-bareng teman gitu. Kalau sekarang jadi kayak sendiri gitu kan, kayak ngerjain apa-apa sendiri, nggak ada minta saran teman susah gitu kan. Jadi kayak lebih berat aja gitu kalau daring, apalagi kalau lagi masalah kuliah apa jaringan yang nggak bagus kan, jadi kayak tambah beban aja gitu. Oh, gitu ya Kak Indah ya. Nah, kalau pendapat dari Kak Rini gimana nih kalau pembelajaran jarak jauh? Ya, pembelajaran jarak jauh kita mendapat pendapat positifnya ya kita dapat mengatur waktu, kita lebih dekat sama keluarga, kan karena nggak jauh juga di rantau ya kan. Nah, kalau dampak negatifnya seperti yang dikatakan Kak Indah, kita terbeban, tidak bisa bertukar pikiran yang biasanya kita setiap hari bertemu teman, di mana kita diskusi bersama-sama, jadi mudah bertukar pikirannya. Sekarang mau chat aja terkadang payah karena sibuk masing-masing dengan tugasnya. Nah, apalagi tugas yang diberikan secara daring lebih banyak daripada tatap muka. Dan salah satu faktor kendala yang dihadapi saat daring ini ya seperti kata Kak Indah, jaringan. Karena mungkin di kita udah masuk di dosen kita selalu terlambat gitu Kak. Oh, jadi lebih berat ya Kak untuk kuliah online ini ya. Nah, berarti selama ini kalau misalnya kuliah itu lebih apa ya? Lebih capek ya kalau misalnya kuliah online ini ya Kak. Nah, oh ya saya mau tanya juga nih Kak. Kan kakak-kakak tadi jurusan matematika nih ya. Saya mau tanya nih, apa bener berarti emang kakak-kakak di sini tuh suka ya sama matematika, berarti cinta ya sama matematika? Bolehlah. Emang sudah jatuh cinta dari SD kah atau emang ada sih orang tua yang mengajarkan bahwa uh, oh oh ya anak ini suka nih sama matematika jadi kakak jadi jatuh cinta maka kakak masuk nih jurusan matematika, apakah sudah tepat nih jurusan kakak sekalian? Boleh dijawab nih. Gimana jawab? Oke, saya duluan ya. Oke. Kalau dari saya sendiri, saya itu nggak pernah menyukai matematika ya dari SD sampai SMA gitu kan. Sama sekali nggak pernah kepikiran akan masuk jurusan matematika gitu. Nah, jadi pengennya sih psikolog kan, tapi nyoba nggak lulus. Jadi kata orang tua ya kan, coba aja di Unimed gitu, ambil guru enak loh gitu kan. Nanti kerjanya juga enak gitu katanya. Yaudah deh coba gitu kan, ambil matematika, niatnya sih ya pengennya nggak lulus gitu kan di matematika, karena kayak takut aja, tapi coba aja dulu. Rupanya ya rezekinya di situ, mungkin berkat ridho orang tua juga inginnya di Unimed gitu kan, ya alhamdulillah lulus. Ya sekarang lagi mencoba menjalani aja, coba disukai gitu. Oh, berarti mencoba mencintai ya Kak. Kalau Kak Rini ini gimana nih? Emang udah cinta terus dibucinkan atau gimana nih Kak? Nah, mengapa saya masuk di jurusan matematika? Ya pertama, saya tuh paling males tuh mencatat, apalagi pelajaran bahasa Indonesia. Aduh, soalnya panjang-panjang ya kan. Nah, saya lebih suka berhitung daripada membahas materi seperti itu. Satu lagi, alasan saya, matematika tuh ini, kita bisa berpikir dengan pikiran aja kita bisa mendapatkan jawabannya. Walaupun mungkin memang tidak terlalu suka matematika, walaupun tidak terlalu mungkin tidak terlalu encer lah otak saya terhadap matematika. Nah,
mengenai kesukaan saya terhadap matematika pada awalnya ya di SMA. SMA saya mulai menekuni matematika. Nilai matematika saya malah tertinggi di ini dibandingkan mata pelajaran lain. Dari situ saya mulai mendalami pelajaran matematika. Dan memang perkataan orang tua suruh mengambil pendidikan matematika supaya menjadi guru katanya. Oke, berarti kakak-kakak di sini itu mengikuti apa kata orang tua ya kan Kak? Berarti untuk mencari ridhonya orang tua, jadi udahlah pasrah mengikuti apa kehendak dari orang tua gitu ya Kak. Tapi tetap pastinya tetap apa ya? Tetap menekuni gitu ya, tetap menekuni matematika. Karena yang nanti pastinya yang kakak-kakak ajarin ini kan anak-anak ya kan yang mau menggapai ceritanya. Jadi harus tekun ya kan Kak belajar di pendidikan matematika ini. Oke nih, saya mau nanya juga nih Kak. Kan Kakak tahu nggak sih informasi yang kayak gini kalau matematika itu sekarang sudah dijadikan bahasa nih. Misalnya kayak kita mau ngapain aja, misalnya kita kayak mau masuk nih di jurusan seni, pasti ada matematikanya kan Kak, ya kan? Terus kita juga mau ke ini misalnya olahraga nih, pasti ada matematikanya kayak aduh matematika itu nggak bisa lepas nih dari kehidupan ya kan nggak pastinya pokoknya apa-apa ada matematika kayak orang tuh dengan matematika tuh kayak wih penat kali lah ini dengar matematika gitu ya kan Kak. Tapi kakak saya mau nanya nih gimana nih pandangan kakak nih terhadap kalau misalnya nih matematika itu dijadikan sebagai bahasa. Setuju nggak nih kira-kira kalau matematika dijadikan bahasa? Oke, bolehlah dijawab nih rekan-rekan. Saya duluan ya. Kalau menurut saya sih setuju sih, karena matematika itu penting banget ya, karena dalam kehidupan sehari-hari kita masih sangat-sangat memerlukan matematika juga kan. Kayak misalnya kita dalam kayak belanja gitu kan, pasti kita juga harus pandai matematika, harus penting matematika, harus bisa berhitung gitu kan. Nggak mungkin kita belanja ini harganya segini, kita ngasih uang segini, dikembali segini, nggak sesuai, kita diam aja gitu kan. Nggak mungkin. Jadi kita harus tahu matematika, penting berhitung gitu kan. Jadi kita nggak ketipu, misalnya kita ngasih uang segini dikembalikan segini, kita nggak ketipu gitu kan. Dalam jurusan-jurusan lain juga pasti kan memerlukan matematika, kayak dalam akuntansi juga pasti berhitung gitu kan, pasti sangat memerlukan matematika juga gitu. Jadi matematika itu penting banget gitu dalam kehidupan sehari-hari kita. Oh, jadi kakak nih setuju ya dengan pendapat kalau misalnya matematika ini dijadikan sebuah bahasa ya Kak. Oke, kalau pendapat nih Kak Rini nih, setuju nggak nih sama matematika dijadikan bahasa? Iya, saya setuju dengan matematika sebagai bahasa. Kenapa? Ya seperti dikatakan Kak Indah, kita bertransaksi jual beli aja harus menggunakan matematika. Kita harus membeli barang dengan harga sekian dan dikembalikan sekian. Nah, nanti ketika kembalinya kurang, kan kita terbodoh ya kan. Banyak zaman sekarang, apalagi waktu saya mengajar di SD sekarang, banyak tuh anak-anak yang tidak hafal perkalian aja tuh. Sampai kelas 6 aja belum hafal perkalian. Kan payah ya kan, takut kita dibodohi orang. Ya kan Kak? Jadi memang penting matematika bagi saya. Berarti menurut kakak-kakak ini setuju ya tentang pendapat kalau misalnya matematika dijadikan bahasa. Berarti matematika itu penting ya untuk kehidupan. Berarti sesuai lah ya kan Kak sama tema kita kali ini. Jadi teman-teman nih yang nonton ini nggak boleh nih mengeluh sama matematika. Nih karena matematika itu penting, apalagi nih kalau misalnya nih jual beli, itu penting banget nih. Karena apapun dalam kehidupan ini pastinya menggunakan matematika. Nggak boleh nih dilupain, meskipun kita melupakan dia
nggak boleh move on dari matematika. Kalau misalnya SD, SMP SMA ada matematika, dalam kehidupan sehari-hari pun nggak boleh dilupai matematika. Yang boleh tuh move on sama mantan ya kak. Kalau move on sama matematika nggak boleh ya kak. Ya, betul. Nah, nih kali ini nih. Kayaknya berpengalaman ya kak. Kalau lupain matematika nggak boleh. Yang pengalaman pribadi ya kan. Ya kan Kak Rini. Oke, gitu lanjut ya kak. Nah, nih ada lagi nih pendapat nih. Misalnya nih, kalau dilihat-lihat kan banyak nih anak zaman sekarang tuh kayak masuk matematika nih gurunya pada killer nih. Nah, kalau misalnya nih kakak-kakak nih jadi guru matematika, kakak mau jadi guru yang bagaimana nih? Guru yang killer kah atau guru yang menyenangkan? Karena zaman sekarang tuh kalau guru matematika tuh terkenal sama guru yang aduh, malesin kali kan. Kalau misalnya kakak-kakak di sini nih mau jadi guru yang seperti apa? Oke, bolehlah dijawab Kak Rini. Baik, sebenarnya sih matematika itu bukanlah suatu pelajaran yang menakutkan atau sulit. Bahkan sebenarnya matematika itu asik jika benar-benar mau berusaha dan berlatih. Saya adalah suatu orang yang menyukai pelajaran tersebut. Dan saya belum tentu mahir dengan matematika. Tapi rasa penasaran dalam memecahkan suatu soal matematika itu menjadi sebuah tantangan. Nah, jadi merasa tertantang nih ngerjain soal. Jadi kita berpikir. Nah, sebenarnya matematika itu nggak sulit kalau kita mau mencoba. Oke. Nih, itu kalau pendapatnya Karin nih, super keren banget nih. Gak boleh nih teman-teman membenci matematika, apalagi nih kalau misalnya nih Kak Rini nih jadi guru nih, pasti jadi guru yang menyenangkan nih, karena jawabannya tadi sudah pasti keren nih. Kalau misalnya Kak Indah nih, mau jadi guru yang killer Kak, atau guru yang menyenangkan nih? Pastinya ya harapannya pasti jadi guru yang menyenangkan ya kan, yang disukai murid-muridnya gitu. Tapi ya jangan sampai disepelein murid gitu juga. Jadi kita harus menyampaikan materi itu harus jelas juga. Jadi murid, apalagi matematika nih kan, karena banyak anak-anak sekarang itu nganggap matematika itu sulit karena orang itu nggak bisa berhitung atau apa, susah gitu ngapal rumus-rumusnya, cara pengerjaannya gitu. Jadi kita harus bisa menyampaikan dengan baik gitu sama murid-murid. Kalau matematika mengubah mindsetnya, kalau matematika itu menyenangkan kalau kita ada mengerti sesuatu gitu kan, kalau kita tuh serius gitu, semangat gitu kan. Jadi kalau menemukan jawaban itu kayak sesuatu yang wah banget gitu, kayak menemukan harta karun gitu kan. Kalau udah capek-capek ngerjain kayak belum dapat, kerjain lagi dapet gitu, rasanya kayak wah banget gitu lah rasanya kan. Dia pengen ya guru yang menyenangkan. Ya, Kak Indah. Jadi guru pengen menyenangkan gitu. Jadi murid-murid juga semangat gitu kan belajar matematika, nggak bosan, nggak ada ngeluh matematika itu sulit, nggak gitu lagi. Oke, berarti matematika itu sebenarnya bukan sosok yang ditakuti gitu ya kan Kak. Nah kalau misalnya tapi ketika kita mengenal dampaknya pasti akan luar biasa. Benar tadi seperti yang dikatakan oleh Kak Indah, seperti menemukan harta karun. Iya, seperti menemukan harta karun. Kayak rasanya tuh senang kali gitu ya ketika kita sudah menemukan jawabannya gitu ya kan Kak. Nah, oke. Nah, tadi kan Kak bilang juga nih ada Kak murid-murid meyakinkan murid-murid gitu kan, meyakinkan murid-murid agar tidak takut dengan matematika. Nah, bagaimana sih calon-calon guru nih kayak Kak Rini, Kak Indah nih meyakinkan siswanya gitu untuk mencintai matematika? Bagaimana nih caranya? Oke, bolehlah dijawab Kak. Kalau menurut saya meyakinkan kan, yang paling utama itu kita harus mengubah mindset mereka dulu sih, kayak matematika itu nggak sulit, matematika itu menyenangkan. Jadi dengan cara kayak kita ngajari juga menyenangkan, jelas. Ada kan kayak guru yang banyakan kan guru matematika tuh killer gitu. Jadi orang pun pada murid-murid kan pada takut, gurunya killer, apalagi mata pelajarannya matematika, makin takut, susah gitu. Jadi kalau misalnya nggak bisa gitu dimarahi gitu. Jadi ya kita harus ngebimbing orang itu bisa
nggak usah yang killer-killer gitu, kayak ya bimbing pelan-pelan sampai bisa, sampai paham gitu. Menjelaskan dengan ya sejelas-jelasnya sampai orang itu paham, menyenangkan gitu. Ya dengan cara menyenangkan atau dengan bermain atau gimana gitu. Oke. Oke, pasti menyenangkan sekali nih. Jadi siswanya Kak Indah nih, karena diajak bermain sambil belajar, diyakinkan bagaimana mencintai matematika, pasti nih nggak nyesel lah kalau jadi siswanya Kak Indah nih, ya kan Kak Indah? Oke, bolehlah Kak Rini, gimana nih meyakinkan para siswanya, meyakinkan para siswanya untuk mencintai matematika. Nah, yang pertama tuh sepertinya saya harus mendekatkan murid dulu. Nah, penampilan saya juga nggak boleh terlalu killer juga. Nanti takut pula orang itu kalau begitu masuk sama saya. Nah, saat belajar juga kita harus diselingi dengan kuis yang buat orang tuh semangat untuk menjawab. Nah, supaya mereka tuh begitu mereka mendapatkan jawabannya seperti kata Indah, seperti mendapatkan harta karun, dan semakin mereka tuh senang masuk sama kita. Wah, jadi kita tuh seperti guru yang ditunggu-tunggu untuk masuk ke kelas. Nah, yang pertama saya tuh harus mendekati muridnya dan meyakinkan bahwa matematika itu nggak sulit, malah matematika itu asik. Yang kedua, ketika saat belajar matematika tidak saya akan mengajarkan tidak perlu terlalu serius, tapi bila memang orang tuh mereka tidak paham, nah diselingi tanya jawab nih setiap penjelasan dikasih contoh soal dan harus selalu memberi tanya jawab supaya misalnya mereka belum mengerti, kita akan mengulang kembali bagaimana caranya dan menjadi guru yang seasik-asiknya supaya murid selalu ingin masuk sama kita dan menghargai kita sebagai guru. Oke, wah ternyata menjadi murid-muridnya Kak Rini dan Kak Indah ini menyenangkan ya. Kalau saya jadi muridnya Kak Rini dan Kak Indah nih, saya mau tiap hari masuk nih rekan-rekan. Oke, pertanyaan terakhir ya Kak sebagai penutup nih. Bagaimana nih tips dan trik nih untuk murid-murid yang nonton nih, bagaimana nih tips dan trik mencintai matematika? Oke, bolehlah dijawab Kak Indah. Kalau dari saya tipsnya kita juga yaitu yang pertama harus ubah mindset dulu kan, kalau matematika itu nggak sulit, matematika itu menyenangkan, jadi belajarnya pun jadi lebih gampang mencintai matematikanya gitu kan. Nah udah, jadi harus menimbulkan rasa ingin tahu gitu. Jadi kalau kita belajar matematika, rasa ingin tahu kita harus kita tingkatkan. Jadi pengen coba sampai dapat, kalau nggak dapat coba terus. Jadi kalau udah dapat kan pasti ada rasa wah seneng kali gitu kan. Jadi bukan malah nggak dapet, yaudah deh nggak dapet susah males aja, jangan kayak gitu. Itu ya itu aja sih. Oh, jadi tipsnya seperti itu ya Kak. Kalau misalnya nih Kak Rini nih, apa nih tips dan triknya nih untuk calon-calon siswa atau calon-calon mahasiswa yang mau masuk ke jurusan? Pelajaran matematika memang selalu dianggap pelajaran yang paling membosankan. Nah, memang sih membosankan, tetapi begitu jumpa angka akan menantang, bukan membosankan. Nah, akhirnya karena membosankan, banyak anak-anak yang malas dan sebelum mencoba mereka sudah malas mengerjakannya. Selanjutnya, cara yang tepat untuk membuat murid-murid mencintai matematika, yang pertama kita adalah menanamkan percaya diri kepada anak. Kenapa seorang anak itu merasa sulit mengerjakan matematika? Karena mindset mereka menganggap matematika itu sulit. Maka mau belajar saja sudah malas. Akhirnya mereka menyerah dan tidak ingin mencoba lagi mengerjakan soal tersebut. Seharusnya yang harus dilakukan adalah seperti kata Indah, mencoba lagi hingga mendapatkan titik akhir dari jawaban tersebut. Yang kedua, ya kita sebagai guru kita harus memberikan motivasi
dan fakta menarik tentang pelajaran matematika. Ketika kita sudah berusaha dan memberikan motivasi kepada murid kita, maka selanjutnya adalah mengenalkan berbagai tokoh sukses yang di matematika seperti René Descartes dan lain-lain. Kamu juga bisa mengajak anak untuk berdiskusi mengenai hal-hal yang menarik seperti matematika. Tidak perlu soal sulit, kita harus mempelajari dengan soal yang lebih mudah, naik tingkatannya, dan akhirnya kita bisa mencapaikan level yang walaupun soal itu sulit, kita bisa menyelesaikan soal matematika. Dan pelajaran matematika itu jangan dibuat tegang, karena pelajaran matematika itu sebenarnya menyenangkan. Gitu Kak Manda. Kita itu harus nggak boleh tegang kali kalau matematika ini. Kita harus senang-senang ya kan Kak Manda, Kak Indah. Oke, berarti kalau matematika itu nggak boleh yang namanya lagi sedih nih, kita lagi galau, nggak boleh nih kita ngerjain matematika gitu ya Kak? Boleh. Misalnya kalau Kak Manda lagi galau kerjakan soal matematika, emosinya keluar tuh Kak ke situ. Nah, walaupun nggak dapat, usahalah kita sampai dapat. Oke. Makin puyeng kepalanya. Dan tentunya kalau sama kita pasti matematika itu seru kan Kak? Ya Allah ya. Apalagi ketemu-temu kita kan Kak. Gurunya ada yang mau nggak? Apalagi sama Kak Arini, pasti murid-muridnya seneng banget gitu belajar sama Kak Arini ya Kak. Ini bisa aja jadi malu. Wah, luar biasa ternyata nih jawaban-jawaban dari rekan-rekan narasumber kita kali ini. Memang benar-benar kece ya, teman-teman ya. Berarti ini dapat saya simpulkan nih, bahwasannya kalau kita mau mencintai matematika, sama kayak kita mencintai seseorang gitu. Kita harus mencobanya gitu, mendekatinya gitu ya kan. Kita cocok nggak nih sama dia gitu kan. Kalau udah cocok, udah klop nih, kita udah mencintainya gitu kan, pasti teman sih kita mau ngejar terus, mau nyoba aja gitu, kayak mau deketi aja gitu ya, kayak matematika juga ya, kayak berjuang cinta dalam diam, tetap mengejar aja sampai dapat ya kan Kak. Nah kalau misalnya kayak udah dapet nih, kayak ngerasain dapetnya harta karun ya kan, enggak, kalau kayak kita sama kayak mau mencintai seseorang, kayak kita mau dapet harta karun gitu, kalau kita udah dapetinnya gitu. Nah berarti dapat saya simpulkan juga nih Kak, kayak yang saya bilang tadi gitu kan, berarti matematika ini bukanlah sosok yang seharusnya ditakuti gitu, tapi ketika kita sudah mengenal matematika, dampaknya pasti akan luar biasa. Wah, nah itu tadi closing statement dari tema kita kali ini nih teman-teman. Berakhirlah sudah podcast kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih nih kepada narasumber yang super kece. Semoga kuliahnya dilancarkan, tamat dengan tepat waktu ya teman-teman ya. Karena kakak-kakak ini tuh adalah pejuang toga nih teman-teman. Kita doakan bareng-bareng ya. Oke, terima kasih rekan-rekan saya. Sekali lagi saya ucapkan maaf apabila saya ada salah kata. Bye-bye, sampai bertemu di podcast selanjutnya.